Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan fikih yang saya ambil dari kitab Safinah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai tata cara berwudu, di mana tata cara berwudu itu harus dilakukan sesuai dengan rukunnya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh tangan, dan yang keempat adalah menyapu sebagian kepala, kemudian yang kelima adalah membasuh kaki, dan yang keenam atau yang terakhir adalah tartib. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai niat, dan sedikit nanti juga akan kami singgung mengenai tartib. Faslun, an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bifi'lih. Ini membahas tentang niat. An-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bifi'lih. Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Kita mulai dari pembahasan mengenai definisi dari niat. Jadi niat dalam hal ini atau di dalam fikih adalah tekad di dalam hati seseorang untuk melakukan suatu ibadah atau suatu tindakan. Nah, karena konteksnya adalah wudu, maka dalam konteks wudu, niat itu berarti merujuk pada tekad yang tulus di dalam hati untuk menjalankan ibadah atau ritual bersuci. Dan ini merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mahalluha al-qalbu. Karena niat itu adalah qasdus syai'i, yaitu tekad, atau dalam bahasa Jawa itu sebja, di mana sejak itu berada di dalam hati. Nah, maka wa mahalluhal qalbu, tempatnya niat adalah hati. Jadi
yang dimaksud niat itu ya sesuatu kerentek. Dalam bahasa Jawa itu sesuatu kerentek atau tekad tadi, atau dalam bahasa Jawa lain itu seja tadi. Itu ya yang ada di dalam hati. Wa talaffudzu biha sunnatun. Nah, kalau melafalkan wa mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnatun, tempatnya di dalam hati, tapi melafalkan niat tersebut itu hukumnya sunnat. Melafalkan itu berarti mengucapkan niat tersebut di dalam lisan atau dengan lisan. Kemudian kapan niat itu dilakukan atau waktunya itu kapan? Wa waqtuha 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Waktu niat adalah ketika membasuh muka atau ketika kita membasuh bagian awal dari anggota wudhu, yaitu membasuh muka. Itulah definisi dan ketentuan dasar mengenai niat. Dan karena ini konteksnya adalah wudhu, maka berarti pembahasannya dikontekstualisasikan dalam wudhu. Jadi ketika kita mau berwudhu, yang pertama kita harus niat. Nah, niatnya bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi niat tadi yang saya bahasakan kerentek atau sejo atau tekad yang ada di dalam hati. Di dalam hati kita harus punya seja, harus ada kerentek tekad di dalam hati untuk melakukan wudhu. Nah, kemudian kalau dilafalkan, niatnya kalau dilafalkan menggunakan lisan tadi, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwasanya niat itu merupakan elemen yang sangat penting di dalam setiap ibadah. Demikian juga di dalam berwudu, niat itu menjadi elemen yang sangat penting. Itulah mengapa niat itu menjadi rukun di dalam wudu. Kenapa niat itu menjadi elemen penting? Karena niat itu menghubungkan tujuan hati dengan tindakan yang dilakukan. Artinya di sini niat itu menjadi pembeda. Niat itu yang membedakan suatu perbuatan bernilai ibadah atau tidak. Itu ditentukan dengan niat. Maka di dalam hadis yang sangat populer, innamal a'malu binniyat. Sebagian para ahli hadis itu memahami atau menafsiri innama sihhatul a'mali binniyat. Sesungguhnya sah tidaknya suatu amal perbuatan itu sangat tergantung pada niat. Niat pula lah yang membedakan suatu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya. Ya, itulah mengapa tadi saya katakan bahwa niat itu menjadi elemen yang sangat penting. Maka di dalam setiap kita menjalankan ibadah, kita harus mengingat betul, kita harus memahami betul bahwasanya
niat itu menjadi faktor yang sangat penting, karena ibadah yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerlukan niat yang sungguh-sungguh dan tulus di dalam hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.